Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 16 November 2022. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 19 ayat 11 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi setiap yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, menanggapi tentang kerajaan Allah yang hampir datang, Yesus memberikan perumpamaan kepada para murid-Nya.
perumpamaan tentang seorang bangsawan yang akan pergi jauh dan dinobatkan menjadi raja. Sebelum ia pergi, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan kepercayaan 10 mina kepada mereka masing-masing. Setiap dari kita diberi anugerah dari Tuhan secara berbeda-beda, bukan tanpa tujuan. Namun Tuhan mempunyai tujuan yang pasti, agar kita dapat mengembangkannya, agar kita semakin menjadi berkat, agar dengan kemampuan, bakat, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita dimampukan untuk ambil bagian dalam kerajaan surga. Dan pada suatu saat, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Sejauh manakah tanggung jawab kita mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Demikian halnya bangsawan yang meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya. Allah Bapa di surga akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita upayakan dan juga sesuai dengan belas kasih Allah kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita bertanggung jawab untuk mengembangkan diri, ikut ambil bagian dalam karya kerajaan Allah dalam hidup kita setiap hari? Dalam kehidupan kita setiap hari lewat hal-hal kecil yang sederhana. Kerajaan Allah yang kita mulai sejak di dunia ini, melalui tindakan kasih yang kita lakukan dengan tulus dan gembira hati, dengan mengampuni, berbagi, peduli kepada yang menderita, membantu sesama, memberi sapaan dan juga mendoakan, serta dengan gembira hati menjadi pengurus lingkungan, wilayah, stasi, atau kelompok kategorial tertentu dengan hati gembira sebagai wujud ikut ambil bagian mewartakan kerajaan Allah. Marilah berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas segala karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk mengembangkan karunia-Mu bagi kami dengan penuh tanggung jawab, sehingga kerajaan-Mu terjelma di dunia ini. Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.